Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahrin dengan NIM 2200302024 dari kelas 2A pagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang hasil buku kerja 6 yang telah saya kerjakan. 1. Deskripsi usaha. Diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Data perusahaan, nama usaha, Semut Jelly dan Silky Puding. Tempat, Mangga Besar, Jakarta Barat. Basis usaha, pengembangan bisnis minuman. Bentuk usaha yaitu minuman. Data pengusaha, nama Alfi Syahrin. Tempat dan tanggal lahir, Jakarta 17 September 2001. Pendidikan, sedang menjalani S1 Program Studi Manajemen Perhotelan Fakultas Ekonomi STAIN. Kualifikasi profesi, bisnis minuman. Struktur organisasi. Ada pimpinan perusahaan, yaitu Alfi, yang bertanggung jawab atas berjalannya usaha, mengawasi situasi usaha sebagai quality control, dan yang terakhir menyusun strategi bisnis untuk perusahaan. Lalu ada bagian operasi produksi, ada Iqbal dan Lika yang bertugas untuk menjaga kebersihan dalam proses produksi, menjaga kualitas produk, bertanggung jawab atas minuman yang dipesan oleh konsumen, memastikan proses kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan yang ditentukan saat briefing sebelum bekerja, lalu memastikan target produksi yang sudah ditentukan tercapai dengan baik, lancar, efisien, dan optimal. Bagian jaminan mutu. Ada Lukman yang bertugas untuk menjaga mutu bahan sebelum diolah, melakukan pembelian bahan baku, mencari informasi keberadaan bahan baku, kepala bagian pengadaan bahan baku, dan mengkondisikan pekerja di bawahnya untuk bekerja sesuai SOP. Alasan pemilihan bisnis, yaitu usaha membuat minuman, yaitu Smooth Jelly dan Silky Puding. Karena banyak orang dari semua kalangan menyukai minuman ini, jadi saya membuka suatu usaha yaitu minuman ini. 2. Analisa pemasaran. Diidentifikasi berdasarkan 5 PS. Yang pertama, produk. Produk yang direncanakan untuk diproduksi adalah minuman. Minuman yang telah diproduksikan akan dijual. Produk minuman yang dihasilkan ini memiliki manfaat akan kualitas yang bagus dan dapat diidentifikasi kandungan di dalamnya. Lokasi atau pendistribusian. Usaha ini berlokasi di Mangga Besar, Jakarta Barat. Adapun sasaran pasaran produk ini ialah masyarakat sekitar. Harga. Penentuan harga jual dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi ditambah biaya-biaya lain. Promosi. Promosi akan dilakukan untuk mengenalkan produk minuman ini kepada masyarakat. Promosi yang dilakukan melalui media sosial yaitu Instagram dan juga Facebook. 3. Analisis operasional diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. Desain produk. Nama produk atau jasa, Smooth Jelly dan Silky Puding. Karakteristik, ciri khas dari Smooth Jelly ini ialah rasa dari minuman tersebut dan memiliki topping jelly di dalam minuman tersebut. Ciri khas dari Silky Puding ialah tekstur dari pudingnya lembut yang membuat konsumen kembali ingin mengonsumsinya. 3. Manfaat produk. Dapat dikenal oleh konsumen dengan menggunakan label pada kemasan dan mudah dicari jika dibutuhkan, dan dengan sengaja diberi label di kemasan yang berfungsi sebagai jaminan atas kualitas produk. Proses produksi. Smooth Jelly. Pertama, buat jelly terlebih dahulu. Caranya, rebus air, campur dengan bubuk jelly dan gula pasir. Aduk rata dan masak jelly hingga mendidih. Cetak dalam kotak makan, lalu masukkan dalam kulkas. Tunggu hingga mengeras. 2. Selanjutnya siapkan blender, masukkan potongan buah, susu cair, susu kental manis, es batu dan air. Blender hingga semua bahan halus. 3. Untuk penyajiannya, keluarkan jelly yang sudah mengeras dan potong dadu. Masukkan potongan jelly ke dalam botol yang sudah disiapkan. Lalu tuang jus buah yang tadi, sajikan selagi dingin. Proses produksi Silky Puding.
Yang pertama, campur susu, garam, air, dan jeli. 2. Masak di api kecil sambil diaduk hingga tidak menggumpal. Ketiga, setelah mendidih, masukkan larutan maizena, kemudian aduk hingga merata, masak sebentar saja. Keempat, berikan pewarna makanan sesuai selera dan aduk hingga rata. Tuangkan ke dalam cup dan dinginkan. Tips, jika ingin dibuat layer, tunggu sampai lapisan bawah membeku dahulu, baru tuang lapisan atasnya. 4. Analisis peluang pasar dan pesaing. Dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan. Ada analisis peluang pasar, yaitu target market dalam usaha ini memfokuskan pembelian kepada semua kalangan dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. Harapannya mampu bersaing dengan para pengusaha minuman lainnya. Lalu ada tingkat persaingan, yaitu pesaing sedang, karena di daerah ini sedikit yang menjual minuman tersebut. 5. Analisis keuangan. Dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan pendapatan dan RC, rasio usaha. A. Analisis biaya usaha. Biaya tetap. Nomor 1, ada kompor gas dengan jumlah unit 1, harganya 400.000, masa pakai 5 tahun, biaya penyusutannya 100.000, biaya penyusutan per bulannya 20.000. Ada panci, jumlah unitnya 2, harganya 300.000, jumlah harga 600.000, masa pakai 5 tahun, biaya penyusutan dalam 1 tahun 150.000, penyusutan per bulan 30.000. Begitu juga seterusnya ada blender, gunting, kemasan botol atau cup, ada timbangan digital dan tempat sampah. Total dari seluruh harga tersebut yaitu 2.892.000 dan total biaya penyusutan per bulan yaitu 76.600. Lalu ada biaya variabel. Biaya bahan baku atau bahan pokok. Pertama, Nutrijel 1 box isi 12 saset. Saya membutuhkan 10 box. Harga satuan yaitu 22.000. 22.000 dengan jumlah harga 220.000. Begitu juga ada susu kental manis, susu cair low fat, gula, tepung maizena, ada pewarna makanan, garam, buah. Di sini saya menggunakan buah mangga. Lalu yang kedua ada bahan pendukung seperti halnya sabun cuci untuk mencuci tangan sudah pasti. Lalu ada gas LPG untuk memproduksi minuman tersebut. Lalu yang ketiga ada tenaga kerja. Pembagian bahan baku dan transaksi pembelian online dibutuhkan 1 orang yang dibayar upahnya yaitu 25.000. Lalu ada pembuatan minuman dibutuhkan 2 orang. 1 orangnya dibayar 25.000. Jadi kalau dikalikan 2 menjadi 50.000. Total keseluruhan dari semuanya yaitu sebesar 715.000 rupiah. Yang ketiga ada biaya lain-lain. Hitungannya per bulan. Yang pertama ada biaya transportasi dengan transportasinya berjumlah 1 dengan harga unit 50.000. Lalu ada promosi, harga unitnya 125.000 per bulan. Lalu ada listrik dengan biaya per bulan yaitu 100.000, maka total seluruhnya yaitu 325.000. Lalu ada penerimaan pendapatan dan RC, rasio usaha. Jumlah produksi layanan untuk smoothie jelly kita membuat produk sebanyak 200. Harga per unitnya yaitu 10.000, maka kalau dikalikan 200 yaitu penerimaan per harinya yaitu 200.000, karena kalau dihitung tuh paling cuma 20 cup
dalam sehari, dan untuk per bulannya yaitu kita mendapatkan 2 juta. Lalu yang kedua ada 300 silky puding. Kita memproduksi silky puding sebanyak 300 cup yang harga per unitnya yaitu 15.000 dan penerimaan per harinya yaitu 225.000. Dan untuk penerimaan per bulan yaitu 15.000 dikali 300 cup yaitu sebesar 4.500.000, dan jika ditotalkan yaitu mendapatkan 6.500.000. Pendapatan laba per bulan yaitu rumusnya total revenue dikurang total cost. Jadi total revenue-nya itu 6.500.000 dikurang total cost-nya itu 791.600. Jadi hasilnya yaitu 5.708.400. 6. Analisis SWOT dilakukan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Strength, smooth jelly, dan silky pudding merupakan minuman yang sangat dinikmati oleh setiap kalangan. Sangat mudah dalam memperoleh bahan baku, ditawarkan dengan harga yang terjangkau, weakness-nya mudah diduplikat oleh produsen lain, opportunities-nya smooth jelly dan silky pudding merupakan minuman yang menyehatkan dan harganya pun terjangkau. Treatnya banyak pesaing yang menawarkan harga lebih murah. Kesimpulannya, smooth jelly dan silky pudding merupakan minuman yang menyehatkan. Smooth jelly dan silky pudding memiliki varian rasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.